Hujan deras turun sejak sore, menyapu jalanan desa kecil yang becek dan penuh genangan. Di tengah rintik yang menampar genting rumah tua, seorang pemuda bernama Raka berlari dengan langkah gontai, tangannya gemetar memeluk sesuatu yang terbungkus kain lusuh. Kain itu basah, melekat erat pada tubuh seekor kucing kecil berwarna putih abu-abu yang tak lagi bernyawa. Nafas Raka tercekat, dadanya sesak menahan tangis. "Kenapa harus sekarang, Neko? Kenapa harus kamu yang pergi?" bisiknya lirih sambil menggigit bibir. Neko adalah kucing yang ia temukan setahun lalu, terlantar di pinggir jalan dalam kondisi lemah, hampir mati kelaparan. Sejak saat itu Neko bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan sahabat, pelipur lara, bahkan keluarga yang menemaninya di rumah tua peninggalan orang tua yang sudah lama tiada. Namun kini, hujan seakan menertawakan kesedihan Raka, membawa dingin yang menusuk tulang ketika ia menggali tanah basah di belakang rumah dengan cangkul tumpul. Tanah berlumpur melekat di tangannya, bercampur dengan air hujan dan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Sekuat tenaga, ia menaruh tubuh mungil Neko ke dalam galian. Dadanya berguncang, napasnya tersengal, seolah setiap sekop tanah yang ia timbun di atas tubuh kucing itu adalah beban yang menghantam hatinya. "Maaf, Neko, aku tak bisa menolongmu kali ini," gumamnya dengan suara pecah. Kenangan-kenangan indah datang menghantam pikirannya, bagaimana Neko selalu melompat ke pangkuannya setiap kali ia pulang kerja, bagaimana kucing itu duduk di sampingnya saat malam-malam sunyi, mendengarkan keluh kesah tanpa protes. Bahkan, Nekolah yang selalu membangunkannya setiap pagi dengan cakar lembut di wajah. Semua itu kini tinggal kenangan. Hujan semakin deras, mengguyur tubuh Raka yang kini berlutut di atas gundukan tanah yang baru ia timbun. Ia menempelkan keningnya pada tanah basah itu, merasakan hawa dingin yang menusuk kulit, sementara hatinya seolah terbelah dua. "Kamu udah tenang sekarang, kan? Jangan tinggalkan aku terlalu jauh, Neko. Tolong jangan biarin aku sendirian," katanya dengan suara serak. Namun entah kenapa, meski Raka sudah berusaha ikhlas, ada sesuatu yang aneh malam itu. Setelah ia masuk rumah, tubuhnya gemetar bukan hanya karena kedinginan, melainkan karena perasaan tak enak yang terus mengusik. Lampu rumah redup, suasana sepi hanya diiringi suara tetesan hujan di genting. Tapi di antara suara itu, Raka mendengar sesuatu, suara lemah, samar, seperti tangisan kecil. Ia tertegun. "Tidak, mustahil," desisnya. Ia berdiri, menajamkan telinga, dan suara itu semakin jelas. Suara meong, lirih, teredam, seakan datang dari arah halaman belakang tempat ia mengubur Neko. Tubuh Raka seketika dingin, jantungnya berdegup kencang. "Jangan bilang Neko masih hidup," pikirnya panik. Tanpa pikir panjang ia berlari menembus hujan, menghampiri gundukan tanah yang baru ia timbun. Suara itu makin jelas, rintihan kecil, sayup tapi nyata. Dengan tangan kosong, Raka menggali tanah itu seperti orang kehilangan akal. Lumpur menempel di wajah dan kukunya, namun ia tak peduli. "Ko, bertahan, nak. Aku datang," teriaknya. Dan benar saja, setelah beberapa genggam tanah terangkat, ia melihat sesuatu bergerak di bawah sana. Tubuh mungil berwarna putih abu itu menggeliat, meski lemah. Neko ternyata masih bernyawa. Raka terisak keras, tangannya bergetar saat mengangkat tubuh kecil itu dari tanah basah. "Ya Allah, aku hampir membunuhmu. Maafkan aku, Neko, maafkan aku," tangisnya pecah. Neko membuka matanya perlahan, tubuhnya kotor penuh tanah, tapi ekornya bergerak pelan seakan menjawab bahwa ia masih ingin hidup.
Malam itu menjadi malam paling menegangkan sekaligus penuh keajaiban bagi Raka. Ia segera membawa Neko ke dalam rumah, mengeringkan tubuh kecil itu dengan handuk, lalu membungkusnya dengan kain hangat. Air matanya tak berhenti jatuh. Aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi, Neko. Kamu bukan sekadar kucing, kamu keluarga aku. Aku hampir kehilangan kamu gara-gara aku terlalu cepat menyerah, katanya dengan suara terisak. Sementara di luar, hujan masih deras, tapi di dalam rumah itu, ada secercah hangat yang kembali tumbuh. Namun Raka tidak menyadari, kejadian malam itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Karena sejak saat itu, banyak hal aneh mulai terjadi. Keajaiban demi keajaiban menyelimuti kehidupannya, seakan Neko bukan kucing biasa, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Sejak malam penuh hujan itu, hidup Raka seolah berubah. Neko yang ia kira sudah mati ternyata kembali bernapas, meski tubuhnya lemah dan kurus. Raka merawatnya dengan sepenuh hati, memberinya susu hangat, mengelus lembut bulunya yang kotor, bahkan tidur beralaskan tikar lusuh di samping Neko agar kucing itu tidak merasa sendirian. Setiap pagi ketika cahaya matahari menembus celah genting rumah, suara pelan meong menyambutnya. Dan setiap kali suara itu terdengar, hati Raka serasa mendapatkan kembali alasan untuk hidup. Namun keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Sejak kejadian itu, Neko mulai menunjukkan hal-hal yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika Raka kehabisan beras dan uang di dompet hanya tinggal beberapa ribu, ia duduk murung di dapur menatap kompor yang tak lagi bisa menyala. Apa aku harus tahan lapar lagi malam ini? Gumamnya lirih. Saat itu Neko yang duduk di pangkuannya menatapnya dengan mata bulat berkilau, lalu turun dan berlari keluar rumah. Raka mengira Neko hanya ingin bermain, tapi tidak lama kemudian kucing itu kembali membawa sesuatu di mulutnya. Sebungkus nasi bungkus yang masih hangat, terbungkus daun pisang, jelas bukan miliknya. Raka tertegun, matanya melebar. Dari mana kamu dapat ini, Neko? Tanyanya sambil memeluk kucing itu dengan campuran bingung dan haru. Entah bagaimana, nasi bungkus itu seakan jawaban dari doa yang ia bisikkan barusan. Sejak saat itu, Neko sering melakukan hal-hal serupa. Kadang membawa roti yang entah dari mana, kadang menggiring seekor ikan segar ke dapur. Pernah suatu kali, saat Raka sakit demam tinggi dan tak sanggup bangun dari tikar, ia terbangun karena tubuhnya terasa hangat seperti dipeluk. Saat membuka mata, ia melihat Neko duduk di sampingnya, bulunya yang hangat menempel di dahi, seolah memberikan energi. Ajaibnya, keesokan harinya demam itu hilang tanpa ia minum obat. Semakin hari, semakin jelas bagi Raka bahwa Neko bukan sekadar kucing biasa. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, seperti tatapan manusia yang penuh kasih, memahami penderitaan tuannya. Dan yang lebih aneh, setiap kali Raka berdoa diam-diam dalam hati, selalu saja ada kejadian yang membuat doa itu terjawab lewat kehadiran Neko. Namun kehidupan memang tidak pernah berjalan mulus. Keanehan pada Neko mulai mengundang perhatian tetangga. Suatu hari, saat Raka pergi ke warung dengan Neko di pundaknya, beberapa tetangga berbisik-bisik. Itu kucingnya Raka, katanya bisa bawa makanan sendiri. Jangan-jangan pelihara tuyul ya, bisik seorang ibu sambil menatap curiga. Yang lain menimpali, iya, jangan-jangan kucing itu jadi-jadian. Serem ah, ucapan itu menusuk hati Raka, tapi ia memilih diam. Baginya, Neko adalah anugerah, bukan sesuatu yang pantas ditakuti. Namun gosip itu semakin membesar, hingga suatu malam ada warga yang nekat melempari rumah Raka dengan batu, sambil berteriak, "Hei Raka! Buang kucing itu! Jangan bikin kampung ini sial!" Raka berlari keluar,
memeluk Neko yang ketakutan. Air matanya jatuh, bukan karena batu, tapi karena ketidakadilan. "Kenapa kalian gak ngerti? Dia yang nyelamatin aku," teriaknya dalam hati, meski bibirnya tak mampu berkata banyak. Malam itu Raka duduk di ruang tamu gelap, menatap Neko yang meringkuk di pelukannya. "Kamu tahu, Nek, dunia ini jahat. Mereka nggak tahu gimana kamu nyelamatin aku tiap hari. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kalau mereka semua pergi, aku tetap di sini sama kamu," bisiknya. Neko menatapnya, matanya berkilau dalam remang lampu, seakan mengerti setiap kata. Dan seolah menjawab, kucing itu menjilat pipinya, membuat Raka kembali menangis, tapi kali ini tangis haru. Hari-hari berlalu, gosip tak kunjung reda, namun ada satu kejadian besar yang mengubah segalanya. Pada suatu malam, seorang tetangga bernama Busari, janda dengan 2 anak kecil, menangis histeris karena anak bungsunya tiba-tiba pingsan, wajahnya membiru. Orang-orang panik, tidak ada dokter di kampung itu, sementara hujan deras menghalangi mereka untuk pergi ke kota. Semua bingung, sampai tiba-tiba Neko berlari keluar dari rumah Raka, menuju rumah Busari. Raka yang melihat segera mengejar, takut Neko disakiti. Namun alangkah kagetnya ketika Neko meloncat ke atas ranjang anak kecil itu, lalu menempelkan tubuhnya di dada bocah yang nyaris tak bernapas. Dalam sekejap, suara tangisan berhenti. Bocah itu perlahan membuka mata, wajahnya kembali memerah, napasnya teratur. Semua orang terdiam, takjub, sebagian bahkan menutup mulutnya sendiri. "Allahu Akbar, itu kucingnya Raka, dia nolong anak saya," isak Busari sambil bersujud syukur. Sejak kejadian itu, semua berubah. Tetangga yang dulu mencibir kini menunduk malu. Mereka mulai datang ke rumah Raka, meminta maaf, bahkan membawa makanan dan bantuan. "Maafkan kami, Rak, kami salah menilai. Kucingmu bukan pembawa sial, dia penyelamat," ujar Pak RT dengan mata berkaca-kaca. Raka hanya bisa tersenyum tipis, memandang Neko yang duduk di pangkuannya dengan tatapan tenang. "Aku udah bilang, dia bukan kucing biasa, dia keluarga," jawabnya pelan. Hujan turun lagi malam itu, sama seperti malam ketika Raka hampir mengubur sahabatnya hidup-hidup. Namun kali ini, hujan terasa berbeda. Bukan lagi dingin yang menusuk, melainkan sejuk yang menenangkan. Raka berdiri di teras rumahnya, memandang langit yang gelap, lalu memeluk Neko erat-erat. "Terima kasih, Nek. Kamu nggak cuma nyelamatin aku, tapi juga nyelamatin mereka semua. Kamu hadiah terbesar dalam hidupku," bisiknya. Neko mengeong pelan, seolah berkata, "Aku akan selalu ada." Dan sejak hari itu, kisah tentang Raka dan kucing ajaibnya menyebar kemana-mana, menjadi cerita pengingat bahwa kadang keajaiban hadir dalam bentuk yang tak pernah kita duga. Bahkan seekor kucing kecil yang hampir dikubur di tengah hujan, bisa menjadi cahaya yang menyinari kehidupan banyak orang.